Oke, bertemu lagi di channel kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang MPU atau yang biasa disebut juga sebagai magnetic pickup. MPU ini ada dua jenis ya. Jadi kalau di mesin ini sebagai contoh untuk di MPU-nya punya Wakesa ya, punya engine Wakesa. Di sini ada engine generator Wakesa dan untuk engine kompresor Wakesa ya. Nah, untuk membedakannya MPU itu ada dua, ya biasanya ada dua jenis, satu yang terpasang pada crankshaft, yang kedua yang terpasang pada camshaft pada engine. Yang terpasang pada camshaft itu biasanya untuk pembacaan timing. Nah, sedangkan untuk yang terpasang pada crankshaft dia untuk mendeteksi perputaran awal. Jadi biasanya EPO ini sebagai pengirim sinyal untuk pembukaan valve fuel. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada perbedaan panjang ya. Jadi perbedaan panjang ini biasanya yang panjang ini biasa dipasang di camshaftnya di crankshaftnya ya, atau biasanya dipasang di flywheel bagian luar, sedangkan yang bagian pendek ini bisa dipasang di camshaft yang untuk sebagai timingnya. Nah, di sini saya akan coba share ya bagaimana sih cara membedakan MPU yang rusak ataupun MPU yang pasti dalam kondisi baik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada spesifikasi dari MPU tersebut ya. Jadi di sini ada spesifikasi yaitu nilai resistansinya sebesar 900 ohm. Nah, dia di sini memiliki toleransi ya paling tidak plus minus 10% ya. Plus minus 10%. Jika dia lebih, itu dianggap bahwa MPU itu sudah tidak layak pakai lagi. Nah, jika dia sudah tidak mempunyai nilai resistansi lagi, itu juga dianggap sudah tidak bagus lagi digunakan. Nah, sebelum saya lanjut, ketika teman-teman memasang MPU tersebut, teman-teman ketika dia terlalu dekat, bisa teman-teman lihat di sini ya, pada magnetnya ini hancur nih, karena ini tidak ada yang namanya space ya, yang saya katakan itu space itu bagaimana. Nah, space itu ketika dia untuk pemasangan standar daripada MPU, biasanya kalian kencangkan baut MPU ini sampai mentok pada lubang pemasangan MPU, kalian mentokkan, biasanya dia diundur setengah putaran, maksimal satu putaran, atau biasanya maksimal 1,20 mili ya, 1,20 mili bisa kalian jadi kira-kira lah, pokoknya maksimal lah satu putaran, jangan lebih, karena kalau lebih dia tidak akan terbaca, magnetnya ini tidak akan terbaca perputaran flywheel. Terlalu dekat juga ininya hancur ya, terlalu dekat ininya hancur terkikis oleh flywheel. Nah, untuk pemasangan yang bagus itu bisa kalian lihat seperti ini ya. Nah, magnet yang bagian tengahnya ini masih dalam kondisi baik. Nah, itu dalam bentuk fisik MPU-nya dalam kondisi masih baik. Sedangkan kalau yang ini ya, bisa teman-teman lihat untuk kondisi MPU-nya sudah hancur di bagian tengah sini karena dia terlalu rapat. Nah, bagaimana sih cara membedakan? Oke, kita ukur, bisa teman lihat ini ya, alat ukur, kita menggunakan alat ukur pada skala ohmmeter. Ya, skala ohmmeter teman-teman cukup ukur ya pada bagian soketnya ini, pada bagian pin di dalamnya ini ya, ada 2 buah pin, itu cukup kalian ukur. Nah, jika kalian ukur dia masih memiliki nilai resistansi yaitu sebesar 900 ohm atau plus minus 900 ohm, itu masih dianggap bagus. Nah, di situ sebesar 1,121 kilo ohm. Nah, bahwa nilai resistansi MPU ini masih baik dan masih layak pakai untuk MPU ini. Nah, sedangkan kalau dia dianggap jelek, nah ini ada satu contoh yang dianggap jelek. Sama juga cara pengukurannya seperti di awal ya. Nah, di situ di situ MPU-nya
nilai resistansinya ya sekitar 35 31 ya, sekitar ya anggap saja sekitar 30. Akan tetapi satuannya bukan kilo, akan tetapi dia satuan mega ohm. Jadi nilai resistansinya terlalu tinggi dan ini sudah tidak bisa dipakai lagi ya untuk spek tipe yang sama ya, keluaran Altronic ini sama untuk keluaran Altronic juga dengan series yang sama. Nah, jika dia untuk tadi yang nilai tahanannya lebih besar dan untuk yang ini yaitu untuk dia tidak memiliki nilai resistansi. Jadi ketika kalian ukur MPU ini sudah tidak memiliki nilai resistansi lagi, berarti nilai resistansi di dalam ini sudah putus. Jadi seperti itu untuk cara membedakan MPU ya. Jadi jika ada teman-teman ingin bertanya bagaimana cara mengukur MPU, mungkin ada yang kurang jelas dari yang saya terangkan tadi, silakan komen, nanti akan saya coba jawab. Oke, terima kasih.